Shalom, salam patunggilan. Selamat datang Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan dalam podcast spesial dalam rangka memperingati HUT ke-50 GKJ Tulang Bawang dalam judul Jejak Langkah Pelayanan GKJW Tulang Bawang. Ya, podcast ini hadir sebagai ruang refleksi pelayanan 50 tahun pelayanan GKJW Tulang Bawang. Perkenalkan, saya Retmayu Dini Cahyani, dipanggil Dini. Dan saya Mahardi Eka, biasa dipanggil Dika. Kami akan memandu podcast kali ini bersama-sama dengan dua narasumber yang khusus spesial ini, Mbak Dini. Kita perkenalkan langsung. Betul. Ya, dua narasumber kita. Yang pertama yaitu dengan Bapak Pendeta Emeritus Bambang Ruseno. Boleh perkenalan dulu Pak, sekarang aktivitasnya apa begitu? Lalu masih pelayanan atau tidak? Salam sejahtera saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Saya sangat berbahagia sekali pada kesempatan ini. Tidak terasa waktu begitu cepat. Telah 50 tahun berlalu. Tulang Bawang, GKJW Tulang Bawang ini sangat berarti bagi saya, terutama ini bagai seorang ibu yang ikut membentuk pelayanan saya sebagai hamba Tuhan yang ada di Gereja Kristen Jawi Wetan ini. Jadi saya lulus dari sekolah teologi di Duta Wacana Yogyakarta itu tahun 1975 bulan Februari. Terus kemudian vikariat pertama saya lakukan di GKJW Jemaat Jatiroto tahun itu juga, tapi bulan April. Kemudian bulan Mei saya dipindah ke GKJW Tulang Bawang ini sebagai masa vikariat saya yang kedua. Nah, ketika di Tulang Bawang ini, saya sebetulnya juga sebagai part-timer dari tenaga Institut Pendidikan Teologi Baliwioto di Malang. Nah, sehingga waktu saya terbagi memang antara Tulang Bawang dan juga wilayah Baliwioto. Saya kemudian di sini, di Tulang Bawang ini, tahun 76 tadi, ketika Tulang Bawang baru berumur setengah tahun ya, sampai dengan tahun 1977 saya ditabiskan menjadi pendeta di GKJW Tulang Bawang ini. Lalu kemudian 1978 saya diutus untuk studi lanjut di Inggris sampai tahun 1979 bulan September. Pada waktu itu Pak Vikar juga Driani Lambang Sikilipu dipindah atau di Rasering ke sini untuk menggantikan tempat saya. Lalu kemudian saya tahun 1979 selesai kembali ke Tulang Bawang sampai tahun 1980 lalu saya dipindah. Saya studi lagi yang kedua ya di Inggris lagi di tempat alma mater saya yang dulu. Lalu 1982 saya selesai, saya sudah tidak masuk ke Tulang Bawang tapi ke Institut Pendidikan Teologi Baliwioto. Oke ya, baik. Terima kasih Pak Bambang. Sebelum lanjut, kita boleh kenalan dulu dengan narasumber kita yang kedua ya, Pak Dika ya. Okay. Boleh diperkenalkan? Menarik tadi Bapak Ibu bahwa Pak Bambang memperkenalkan diri sebagai ibu yang membersamai tumbuh kembangnya GKJ Tulang Bawang ya. Kali ini ada ya sosoknya sebagai sosok ibu Pak. Jadi kali ini yang tidak kalah spesial, salah satu anak sulung ini di Tulang Bawang ya. Ada Bapak Danu Jotimin yang saat ini berusia 81 tahun, ya Pak. Yeah. Beliau hadir sebagai
perwakilan majelis daur pertama. Jadi daur tahun 1975. Dan saat itu tadi saya dengar-dengar sendiri Bapak Danu Jotimin ini aktif berpelayanan di BKA. Akan kami persilakan, monggo Pak Danu Jotimin, kesibukannya seperti apa sekarang ataupun mungkin sekilas tentang perjalanan pelayanan Bapak selama di GKJ Tulang Bawang. Terima kasih saudara-saudara yang telah mengundang saya untuk hadir di sini, dan ini merupakan 51 tahun lalu saya berkati di gereja ini. 12 Desember tahun 74. Setelah itu saya berdomisili di Kemirahan Gang 2. Saya mengajar di SD Brawijaya. Oh, guru nggih Pak berarti. Guru. Waktu di Kemirahan, setelah hampir 1 tahun, tanggal 30 November, saya diijazahkan anggota majelis yang pertama di sini bersama 16 orang. Yang saat ini saya sendiri. Ingkang matusipun ditampa swargi sedaya nggih Pak. Sudah dipanggil Tuhan. Ya, sungguh bahwa beliau ini punya rekam jejak pelayanan yang bersejarah ya Mbak Dini, bahwa tahun pertama Tulang Bawang berdiri, Pak Danu Jotimin ini adalah anggota majelisnya gitu nggih. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin banyak yang belum tahu bahwa GKJ Tulang Bawang ini dulunya adalah anak dari GKJ Malang, atau mungkin bagi warga di Malang mengenalnya dengan GKJ Talun. Talun, ya. Betul. Maka oleh karena itu kayaknya kita mau mengulik-ulik sedikit ya Mbak, seperti apa kita balik ke 50 tahun yang lalu nih Pak Danu sama Pak Bambang Ruseno. Saya mungkin bertanya kepada Pak Danu dulu nih. Pada saat itu apakah juga turut terlibat Pak dalam proses pemekarannya gitu nih? Apakah juga terlibat secara langsung ataukah saat itu juga mendapat tugas khusus ketika awal mula dari GKJ Malang akan dipecah menjadi GKJ Tulang Bawang Pak? Secara kenyataan saya belum terlibat. Saya masih tinggal di komplek Brawijaya. Jadi majelis-majelisnya senior-senior di sana. Saya kan masih muda, jadi manut saja. Pada saat itu kondisinya seperti apa Pak? Mungkin yang dalam ingatan Pak Danu ketika awal mula Tulang Bawang hendak diberdirikan, apakah banyak rapat, apakah kemudian banyak persiapan-persiapannya? Mungkin bisa diceritakan Pak. Sudah dipersiapkan jauh sebelumnya, ya, karena menempati Bantaran. Oh, gereja yang jadi sebelum di Tulang Bawang ini di Bantaran dulu gitu ya. Ada masalah, terus mencari tempat yang luas seperti ini. Dari Bantaran pindah ke Jalan Tulang Bawang ini ya Pak? Yang tahu persis Pak Pendeta Susalam itu. Bapak Pendeta Susalam. Ya. Almarhum. Almarhum. Waktu itu Pak Bambang juga. Oh, saya belum ke sini. Oh, belum. Oh iya, jadi saya ke sini sudah berada di sini. Ke sini udah berdiri. Bisa dicari di sana. Ya. Berarti tahun 75 itu bangunan tuh sudah ada ya? Sudah. Berarti persiapannya seperti yang tadi dibilang Pak Dani ya, jauh-jauh sebelumnya ya Pak. Jadi saya jadi manten di sini. Oh, jadi manten yang tanggal 12 Desember Ya, itu. 74 ini sudah ada, dan ini salib toh, ada salib. Oh iya, di tengah sini di tengah ya, Ya. ada salibnya ya, betul. Nah, saat itu Pak Danu kan mungkin saat itu sebagai istilahnya masih dewasa muda ya Pak ya. Bagaimana Pak warga saat itu, apakah semuanya semangat gitu ya? Sebentar lagi saya punya rumah baru, gereja baru di Tulang Bawang.
ataukah justru ada sedikit kekhawatiran gimana ya kalau pecah dari GKJ Malang gitu, seperti itu. Gimana Pak? Mungkin bisa diceritakan. Mungkin dari kalangan pemudanya gitu. Karena semangatnya waktu itu tidak terasa ada kesulitan. Optimis gitu ya Pak ya. Ya. Ada satu momen nggak yang paling diingat saat itu Pak, terkait kepindahan dari GKJ Malang ke GKJ Tulang Bawang? Ya, sangat menggembirakan sekali. Sebab pada waktu saya jadi manten di sini, yang ditunjuk untuk pemberkatan Ya. Pak Harjo Panoyo. Pendeta pertamanya di Tulang Bawang ya. Ya, belum jadi pendeta di sini, waktu di Pak Malang, GKJ Malang. Yang ngatak saksi dulu Pak Beknya Diarjo, Pak Beknya Diarjo. Malang. Ada banyak nama-nama baru yang mungkin adik-adik di sana nanti perlu cari tahu ya, sosok-sosok bersejarah dalam gerak pelayanan di GKJ Tulang Bawang ya. Kalau ada acara Natal apa itu, Mbak Wi, putranya Pak Sardi, juga Pak Sardi ikut meramaikan di sana. Di GKJ Malang. Malang. Oh, jadi masih sering kegiatan bersama ya dengan GKJW Malang ya waktu itu. Di tahun 75 ya, berarti apa itu ya? Oh, ya, baik. Sekarang untuk Pak Bambang ya. Ketika pertama kali datang sebagai vikar di GKJW Tulang Bawang, mungkin boleh bercerita kepada kami saat itu bagaimana kondisi jemaatnya. Apakah jemaat itu jumlahnya berapa kalau ingat? Apakah semuanya aktif ataukah ya seperti tantangan zaman sekarang sebenarnya ya, ada yang aktif ada yang enggak? Iya, terima kasih. Bulan Mei, kalau tidak salah saya pindah dari Jatiroto, GKJW Jatiroto dan masuk ke GKJW Tulang Bawang ini. Dan pada saat itu gedung ini sudah megah, walaupun belum ada balkono semacam ini. Betul seperti Pak Danu, salib ada di tengah, sehingga saya waktu itu sendiri sudah agak heran atau kaget. Ini salib diletakkan di tengah sehingga orang yang di belakang itu tidak ketutupan sama yang ada di mimbar ya. Nah, tapi yang kedua yang saya lihat juga, saya waktu itu agak kaget. Berbeda sekali dengan GKJW Jatiroto yang jumlah kakaknya semua itu tidak ada 100 kakak. Di Jatiroto. Di Jatiroto. Nah, saya masuk di sini hampir 300 kakak. Oh, sudah 300 Wah, ini ya. jemaat yang baru tetapi besar sekali anggotanya. Nah, lalu yang ketiga yang juga kami saat itu lihat, banyak warganya besar, ya banyak dan potensial. Kami mulai berkenalan dengan satu persatu anggota majelis dan warga jemaat, dan banyak dari mereka yang mempunyai ya pekerjaan, posisi kunci di tengah masyarakat ya yang cukup terpandang, cukup baik, nah, sehingga kami juga melihat wah rasanya menjadi kecil. Lalu yang keempat, kami melihat pemudanya banyak, remajanya banyak di sini, anak-anaknya banyak. Tapi setelah beberapa waktu kami di sini, kegiatannya tidak banyak. Kegiatannya tidak banyak, jadi jumlahnya banyak, kegiatannya tidak banyak. Ini yang kemudian menjadikan kami gelisah untuk beberapa bulan di sini. Bagaimana kegiatan banyak, jumlahnya banyak, potensi banyak mahasiswa di sini. Yang di Jatiroto nggak pernah itu kami temui ya mahasiswa di sini, mahasiswa dari IKIP saat itu dan Brawijaya dan juga swasta. Nah, tapi kegiatan di jemaat nggak banyak. Yang pemuda yang saya tahu ya KUR gitu aja. Kuring paling mentok ya. Tapi waktu itu sudah ada ya, komisi-komisi itu sudah ada ya? Sudah lengkap. Sudah lengkap. Jadi sudah dipersiapkan dengan baik sebenarnya. Ada komisi-komisi yang lengkap.
Termasuk di sini kalau sekarang KPAR juga ada, pemuda juga ada, ya, wanita, komisi wanita juga ada, dan sebetulnya ini yang apa ini yang menjadi di jemaat-jemaat secara umum biasanya menjadikan jemaat kelihatan dinamis, menjadikan marak ya karena 3 komisi. 3 komisi itu Iya, ya yang iya. menghimpun massa tadi ya. biasanya. Nah ini menarik ya, karena Pak Bambang ini sepengetahuan saya itu sangat aktif sekali di Komisi Pemuda saat itu. Boleh menceritakan kenapa kok yang disasar tuh Komisi Pemuda bersama Bapak? Waktu itu Fikar juga ya Pak Driandi Sigilibu, betul? Enggak, begini, jadi pada waktu saya datang, saya fikar. Dan Bapak Pendeta Arjo Tanoyo itu sebagai pendeta sepuh yang ada di sini. Nah, oleh karena itu otomatis sebetulnya Pak Pendeta Arjo Tanoyo juga mentor saya, karena saya sebagai fikar. Nah, pendeta pembina dikatakan kalau di Gereja Kristen Jawi Wetan. Nah, oleh karena itu hubungan kami memang yang sangat baik ya antara junior dan senior. Senior yang lebih berpengalaman dan banyak hal sehingga hubungan kami tidak ada masalah. Dan kami fikar sampai kemudian 1 tahun jadi fikar di sini ditabiskan jadi pendeta. Nah, 1 tahun jadi pendeta di sini diutus kuliah di Inggris. Baru saat itu Pak Driandi mengganti tempat saya. Pak, kami pernah 3 pendeta berada di Tulang Bawang ini. 3 ya? Iya. Bukan 2 Jadi ya? 2, 3. Pak Arjo Tanoyo, Pak Yandi ada di sini, saya pulang dari Inggris. Betul. Istimewa ya? Iya, istimewa. Nah, kami 3 pendeta kerja bersama di sini. Nah, lalu tentang pemuda ini tadi, jadi ketika saya fikar di sini, ya diputuskan oleh majelis, tentu saja majelis jemaat bahwa ini saya diserai bertanggung jawab untuk KPAR dan pemuda. Nah, inilah saya makanya jadi dekat dengan Pak Danu. Jadi bestie ya? Iya. Dan Pak Trisulo itu iya. ya dekat, dia juga bagian di KPAR, juga Pak Tikno saat itu sekarang jadi GI di Karangploso sana. Nah itu dengan apa pembagian kerja, sehingga pembagian kerja bukan saya wilayah utara, Pak Ar wilayah selatan, enggak. Tetap saja kita melayani Patuen ya Bersama. berganti ditoto bersama, melayani khotbah di tiap minggu juga ganti berganti secara bersama, juga dalam pelayanan kateksasi. Nah, yang di sini yang saya ditambahin adalah tentang pelayanan khusus kepada anak-anak dan pemuda. Makanya saya langsung itu tadi merasakan ketika wah ini kok kegiatannya seperti apa ini nggak marak seperti ini, sehingga saya gelisah. Bagaimana sebetulnya untuk ini sebetulnya yang membangkitkan bukan hanya untuk supaya mereka giat dalam kegiatan gereja dan pelayanan gereja, tapi juga membekali pemuda-pemudi ini sendiri, khususnya malah remaja dan anak-anak ini untuk ke depan, karena mereka masih punya masa depan jauh. Nah, itu yang jadi kegelisahan saya sebetulnya ketika datang. Dari ceritanya Pak Bambang ada rasa penasaran. Sebagai sosok muda saat itu Pak Danu, yang paling diingat saat berkegiatan sama Pak Bambang nopo Pak? Prabakasih. Prabakasih. Boleh ceritakan prabakasih itu apa Pak pada jemaat? Pemuda, remaja, Persekutuan Pemuda Remaja Tulang Bawang membawa kasih. Oh gitu. begitu. Persekutuan Pemuda, remaja Tulang Bawang membawa kasih. Oh, begitu. dan pernah juga tampil di Tunjung Sekarang. Oh, tampil di mana-mana. Iya. Akhirnya saya tahu nih, ternyata itu merupakan singkatan ya. Cuman taunya prabakasih aku ternyata hari ini baru tahu nih, sangat menarik sekali. Itu idenya. Jadi pada waktu itu saya tadi gelisah ini apa ya.
Jadi masalah pokok bagaimana membudayakan anak remaja, pemuda itu cinta firman Tuhan, dekat dengan firman Tuhan, sebagaimana disaksikan Alkitab. Kami sudah berusaha dengan persekutuan pemuda, kebaktian, tapi ternyata yang berminat tidak banyak. Ya itu saja. Ya, kami coba melakukan ini, ya apa semacam PA untuk pemuda, ternyata yang ajakan juga tidak banyak. Nah akhirnya kami menemukan pada waktu itu bagaimana kita bisa mendekatkan, membudayakan kedekatan anak remaja pemuda dengan firman Tuhan melalui apa yang disenangi oleh pemuda. Apa itu Pak yang disenangi muda tuh kalau gitu? Drama. Drama. Nah, kemudian ini operet, ya, kemudian puisi. Oh ya, kita menulis puisi. Nah, lalu kemudian yang disenangi lagi tentu saja adalah rekreasi. Oh ya. Dari 75 sampai sekarang suka semua. Jadi kan yang teringat rekreasinya. Rekreasi kita misalnya ke gunung, misalnya dari Sitiarjo ke Sendang Biru kita enggak lewat jalan biasa tapi lewat gunung. Naik turun rambatan akar-akar. Maksudnya gimana? Ini maksudnya beneran naik gunung gitu? Iya betul. Saya pikir naik mobil atau naik motor. Naik mobil berhenti di Sitiarjo. Berhenti di Sitiarjo terus naik gunung bersama. Kelurahan itu, iya. Oh ya. Lalu ngeliok di pinggir lautan kita menghafal puisi, melatih vokal untuk drama. Nah itu justru yang ternyata teringat itu. latihan vokal di pantai gitu ya. Langsung. Nah, Nggak kepikir. cuma yang khas di sini adalah drama tadi, misalnya drama itu selalu isinya adalah dari Alkitab, dari firman Tuhan. Ya, Pak. Sehingga kita pernah, Pak Danu masih ingat, mengadakan drama kolosal tentang Tuhan Yesus Juru Selamat. Pada waktu itu di dunia masih populer sekali, marak sekali tentang Yesus Kristus superstar. Wah, kita itu salah itu ceritanya seperti itu persis. Kita tulang bawang pada waktu itu Prabakasih mengadakan drama kolosal Yesus Kristus Juru Selamat. Itu lebih dari 200 pemainnya. 200 pemain? Dari tulang bawang semua ya Pak? Iya. Sebenarnya berarti jiwa drama ini ya? Lah, udah ada dari itu 200 itu jadi anak-anak ada bagiannya. Mereka operet, remaja. Ya ini bapaknya Mas Dika ini, ya ibunya Mas Dika, tantenya Mas Dika, ya ini banyak dari sana ya. Oh iya. Saya baru tahu ini. Nanti pulang saya tanya Bapak Ibu saya. Yang operet itu ya, operet dengan itu ditarikan. Lalu ada pelaku-pelaku drama yang tentang yaitu penderitaan Kristus sampai penyaliban, dan mereka menghayati sekali. Dengan penghayatan itu mereka memperdalam Alkitab kan. Memperdalam firman Tuhan. Iya sih. Itu sekali kegiatan tapi melibatkan banyak sekali orang. Dan tadi yang diceritakan Pak Bambang tuh benar-benar langsung kita ingat apa sih tujuan kita melakukan ini semua gitu ya. Kembali lagi ke mendekatkan diri kepada firman Tuhan ya gitu ya. Dan ternyata ada satu lagi ikutannya ya. Jadi oleh gereja baru ya, dananya tidak begitu cukup. Yang benar Pak. Oh iya, pada waktu itu. Akhirnya ya kita beri motivasi ini pemuda dan remaja. Apa yang dilakukan? Mereka itu menjual ayam panggang, masak ayam panggang, entah masak sendiri, entah pulaan. Itu lalu dijual, diedarkan di tulang bawang ini. Dan terutama memang bapak ibunya sendiri. Iya sih. Ya, ibaratnya minta uang saku. Mengumpulkan uang, dan itu kegiatan itu sehingga mengisi waktunya. Jadi seolah-olah pemuda remaja terus ngumpul terus di gereja ini. Itu. Dan itu sekarang Prabakasih itu boleh ditanya. Jadi itu yang mungkin bisa bercerita banyak.
bagaimana mereka berjuang mencari uang. Nah, dengan begitu maka drama tadi ya di depan ini masih kosong, bisa berjalan dengan baik dan lancar. Melibatkan banyak orang. Iya begitu. Oke. Nah, ini untuk Pak Bambang. Kalau tadi kita lihat nih ya, kegiatan yang seperti itu tuh, jadi tantangannya kalau saya dengar tadi tarik kan berarti kan uangnya nggak cukup nih. Tapi apakah itu merupakan tantangan terberat atau ada tantangan-tantangan lain yang dihadapin oleh jemaat khususnya pada saat itu selain jumlahnya banyak, kegiatannya nggak ada, dananya nggak ada. Nah itu menurut Pak Bambang saat itu tantangannya apa sih sebenarnya kalau kita boleh gali? Ya bagaimanapun itu bukan tantangan terberat di sini. Enggak. Mereka bisa dengan sukacita kok Ibu. Itu mengadakan latihan itu juga dengan sukacita ya. Mereka di dalam keterbatasan dengan sukacita. Justru tantangan yang berat yang dialami oleh gereja pemekaran baru ini, jemaat pemekaran baru ini adalah hubungan yang kemudian tegang dengan sinode, dengan PHMA, pelayanan harian Majelis Agung, ya. Nah, jadi itu hubungan memang juga mengenai saya sendiri. Tadi saya kan sudah cerita, setelah saya di sini 2 tahun, kemudian saya studi di Inggris. Nah, di Inggris, lalu diisi Pak Pendeta Triadi, lalu kemudian saya datang ada 3 pendeta. Iya. Nah ini terlalu mewah untuk GKJW di satu jemaat ada 3 pendeta ini. Betul. Nah waktu itu sehingga diputuskan oleh sidang saya dipindah ke GKJW Jombang. Tapi majelis jemaat semua dan ini termasuk Pak Danu ikut tanda tangan tidak setuju. Nah itu ya karena saya diutus ke sana itu oleh Tulang Bawang. Studi harapannya kembali ke harapan jemaat. Ya, baik. Nah itulah ketegangannya berat sekali sebetulnya dan kami khawatir kalau itu bisa membawa perpecahan. Nah kami dengan Pak Pendeta Triandi untung kita berdua omong, kita teman dekat. Jadi kita sepakat pokoknya siapapun yang diputuskan oleh sidang sinode berangkat ya berangkat. Jadi kalau saya berangkat ke Jombang, ya saya berangkat. Kalau Pak Yandi yang diputuskan berangkat ke sana, ya berangkat. Dan itu pasti saya simpan surat kesepakatan kami dengan Pak Pendeta Triandi yang kami kirimkan ke PHMA tentang ini. Nah, akhirnya semua anggota majelis ini menulis surat, sak gebok gini dikirimkan ke PHMA dan untungnya didengar oleh PHMA. Nah, didengar oleh PHMA sehingga yang akhirnya yang diputuskan karena Pak Triandi yang pendeta Sering ke sini. Pendeta Sering itu bukan pendeta baku. Pendeta baku kan saya. Ya, Sering itu yang dipindah ke Jombang dan Pak Pendeta Triandi dengan senang hati artinya dengan lilo legowo dia berangkat. Ya, kami antarkan juga kami bersama dengan jemaat Tulang Bawang sehingga lalu mulai reda kami bisa melanjutkan pelayanan seperti biasa. Iya, terbayang PR-nya Pak Danu saat itu sebagai anggota majelis gitu Pak. Di tahun-tahun pertama sudah harus banyak bersidang seperti itu. Atau ada cerita yang mau ditambahkan mungkin dari Pak Danu? Memang waktu itu kayak sidang majelis apa istilahnya sekarang bukan PH ya, Ya, sidang memutuskan majelis. Tapi pada waktu PH dirubah, maka saya langsung protes. Lebih tinggi mana sidang majelis dengan PH? Nah, akhirnya saya dilaporkan ke ayah saya. Ayah saya kan Pak Suwoto Timen kan mantan pendeta. Ya, pendeta emeritus. Oke. Ya, bukan mantan pendeta, masih pendeta, Pak. Masih pendeta ya. Pensiunnya 69, usia 71 waktu itu.
Nah, yang lapor bule saya, Bu Arjo Tanoyo, lapor ke bapak saya. Vokal. Akhirnya saya dikenal majelis vokal. Nggih. Terus saya pilih daripada rame tahun 78 pemilihan anggota majelis, saya pindah ke Malang, Pindah ke GKJ. kembali ke Pangkalan. Tunggu, tadi Bapak menyebut Bu Arjo Tanoyo niki bule nggih. Iya. Berarti Pak Pendeta Arjo Tanoyo itu Pale, Pak? iya. Begitu Itu ternyata. kayaknya kita harus buat Banyak, ciri-ciri Pak. GKJW ya, Iya. itu ya. Pak Salam juga Pak Le, saya. Angkatan Laut. Ya. Pendeta Angkatan Laut. Nah, dulu saya pegang di BKA bagian remaja. Baik. Selesai ibadah remaja, anak-anak saya ajak omong-omong, sehingga pulangnya sampai jam 9, siapa yang tidak datang supaya dikunjungi dan sebagainya. Yang protes malah senior-senior majelis gitu. Kenapa Pak kok protes itu? Oh, nak gereja sampai swing, tapi anaknya senang. Karena ada diskusi itu tadi, bicara apa aja Pak kalau sama anak-anak saat itu? Ya, terutama perkunjungan itu yang tidak kelihatan dikunjungi. Visitasi gitu. Jadi saya tanamkan cinta GKJW. Oke, berarti kita udah masuk masa pertumbuhan tuh ya, kayak komplit ya Pak. Tadi Betul. Pak Bambang Ruseno di kepemudaannya sangat membara dan nggih Pak Danu melewat BKA seperti itu. Jadi rasanya kalau awal-awal berdirinya gereja ini diringkas dalam podcast 1 jam kurang ya. Nanti mungkin ada seri-seri berikutnya. Itu nanti kita lanjut ke masa pertumbuhan gereja Iya, ya Mbak Dini. betul. Atau mungkin sebelum itu monggo Bapak-bapak kalau mau ngunjuk dulu. Oh iya, terima kasih. ya. Ini Silakan. sudah 50. Nyimuknya spesial ya, mau 50 tahun ulang tahun gereja. Bisa dipesankah ini? Bisa, kan masih Bisa. ada ya kan? Oke, silakan hubungi Bapak Hendra Gunawan, Ketua Panitia dari HUT 50 GKJ Tulang Bawang. Ya, baik. Jadi kalau kita ingat masa pertumbuhan saat itu dengan skala yang sebelumnya ya Pak, bahwa jemaat itu terlibat, punya suara begitu ya, untuk menentukan sebenarnya kita maunya bentuk pelayanannya seperti apa, bahkan saat itu pelayannya itu sampai siapa gitu ya. Kalau boleh diceritakan di masa pertumbuhan itu, dan Pak Danu saat itu menjadi majelis kan masih berarti kalau tahun 75, 80 berapa Pak Tering yang 78. oh 78 udah ketalun ya Pak ya itu Jadi hanya 1 daur gitu Pak. Oke, satu periodenya berarti 3 tahun Ya, ya. 3 tahun. Itu tantangan majelis gereja angkatan itu sebenarnya apa sih kalau dari Pak Danu? Nah, untuk Pak Bambang ini tantangan sebagai pendeta gereja, ya, ya. gembala itu apa? Khususnya kan melayani bersama pendeta senior tadi. Nanti mungkin boleh kami diceritakan gitu. Dari Pak Danu dulu. Danu dulu Oke, nih. monggo. Pada waktu Pak Bambang di sini kan masih muda. Nah, Pak Arjo Tanoyo itu kan orangnya orang kantor, jadi dia apa bisa nanti ngomong. Kekhawatirannya gitu ya Pak Iya. ya. Kan tidak pernah pindah jemaat. Selamanya kan di Malang. Terus 75 baru di sini. Jadi tidak pernah keluar dari Malang. Oh begitu, baik-baik. Apa karena saya masih saudara dekat jadi yang kendel. Tantangannya yang dirasakan apa Pak saat itu? Ya yang senior-senior itu merasa, wah aku senior kok kalah karo sing nom-nom.
Berarti hampir sama seperti sekarang ya Mbak Oh Dini. sekarang juga gitu ya? Maksudnya di tiap generasi pasti ada namanya generation gap kan ya. Betul setuju ya Bapak Ibu satu kasih ya. Artinya setiap zaman berganti itu pasti ada pola komunikasi yang berbeda nggih Pak. Seperti kita dengan yang generasi Alpha atau generasi Z juga akan berbeda. Jadi itu tidak dirasakan oleh Pak Danu saat itu nih. Pada waktu itu kan saya guru SD, tapi yang bantu saya itu Pak Samyono, Pak Wir, Pak Prapto, kan guru-guru SMA, guru SMP. Ya, tapi ya baik-baik saja. Tapi kalau sudah rapat di kemajelisan, kalau dulu rapat itu pulang sampai jam 11. Dari jam Maksudnya 11 malam ini ya? Loh, jalan kaki saya dari sini ke Brawijaya sana dengan Bu Kusno. Jalan. jam 11 malam nih Pak. Iya, baru selesai. Ya, Pak. Jam berapa itu Pak? Iya, jam 11, Jam 7. 12. Jam 7 malam. Ya. Oh ya memang. 4 jam. Maaf. 4 jam. Jalan kaki loh ya. Iya betul. Jalan kaki. Kayaknya masa perjuangan ya, 1975 itu. Tapi Betul. juga walaupun tidak ada transportasi seperti itu, jiwa pelayan. Tapi kan sepi jalan-jalan waktu itu. Ya justru itu bakal sepi ya. Kalau dari kita Bapak. gimana ya? Kalau kita pasti udah ogah-ogahan ya. Ya, betul. Oke. Memang beda ya, beda. Kalau Bapak sendiri bagaimana Pak? Iya, jadi ya memang tidak bisa dipungkiri apa yang dikatakan Pak Danu, karena memang pendeta sepuh juga pendidikannya adalah berasal dari masa lalu, dari PTH Bali Wiyoto ya, masa yang dulu. Nah, pendeta muda biasanya memang masih semangat, masih membara itu tadi, masih berkobar-kobar. Ya, juga banyak ide-ide baru yang ingin diterapkan, dan ini memang bisa menjadikan dalam rapat itu berbeda saja ada susul dan ini. Lalu yang kedua, tapi juga masalah itu juga datang dari jemaat. Hanya itu adanya favoritisme. Jadi lalu muncul warga jemaat, wah saya senang Pak Bambang saja. Wah saya senang Pak Ar saja, yang suku-suku gitu. Nah ini tambah jadi tambah masalah. Tapi satu hal yang bagus sebetulnya, dalam rapat itu bisa terbuka semua, dan dari situ bisa saling mengerti. Ya, bahkan komunikasi justru baik, sangat baik di situ. Dan itulah yang bisa mengatasi sehingga seperti saya yang muda, kalau ada semacam favoritisme, enggak begitu. Pak Ari juga begitu. Nah, ya sangat ngomong sama saya yang muda ini, dan itu saya salut pada Pak Arjo Tanoyo ini. Ya, nah, walaupun Bu Ar itu zaman belum pernah ketemu. Bu Ar itu kalau ngendikan itu ceplos. Jadi setelah kami itu dengan pemuda geruda-geruduk itu tadi, drama tadi, kalau ketemu saya itu pendeta drama ini, pendeta drama. Nah, saya tertawa saja ya, akhirnya ya akrab memang hubungan kami itu antara satu dengan yang lain. Jadi komunikasi memang sangat-sangat penting. Apalagi antar generasi, supaya tidak ada gap generation itu tadi, ya tidak ada jalan lain. Memang komunikasi itu sangat penting, dan itu yang terjadi di sini. Dan satu hal lagi yang mungkin ini potensi yang besar dari jemaat Tulang Bawang saat itu adalah jemaat ini atau gereja ini ada gereja warga. Terasa sekali bahwa gereja bukan hanya tergantung pada pendeta dan majelis jemaat, tapi warga ini begitu semangat ya, aktif. Ada acara mendukung, geruduk, mendukung umpat. Nah ini gereja warga yang itu sebetulnya telah lama dicita-citakan oleh Gereja Kristen Jawi Wetan secara utuh, supaya gereja ini bukan gereja pendeta. Nah, sehingga
apa sendiko dawuh Bapak Pendito, enggak, ini gereja warga, sehingga setiap warga itu mempunyai potensinya masing-masing, dan bagaimana potensi ini memang digunakan untuk pelayanan di gereja sesuai dengan talenta masing-masing itu. Dan itu yang terjadi di sini, sehingga walaupun nampaknya tadi sudah saya katakan pada awal-awal, banyak yang punya pangkat tinggi-tinggi kolonel banyak di sini, tentara ya, lalu kemudian juga punya kedudukan yang mapan, dosen dan lain-lain, dan tapi juga ada yang yang katakan kalangan lemah. Nah, dalam mapping ketika saya baru datang itu sudah nampak sekali, kami mapping itu tidak hanya geografis wilayah Tulang Bawang saja saya gambar, tapi juga bagaimana keadaan keluarga-keluarga yang ada di wilayah ini, di wilayah ini, di wilayah ini, di wilayah ini, di wilayahnya. Sehingga kami langsung bisa melakukan prioritas mana yang kami dekati dulu. Ya. Nah, sehingga seperti ini ceritanya. Sekarang orangnya sudah meninggal ya, sudah. Tapi anak turunnya masih ada. Dia itu setiap hari bersama istrinya itu jual pindang itu loh di Pasar Melimbing. Nah, tapi dia semangatnya ber-PI tinggi sekali. Dia ini ngajak teman-temannya untuk mengenal Tuhan Yesus. Dan teman-temannya itu ya bakul itu, tukang rombeng, juga ada tukang sepatu, ya ini, ya. Lalu dia minta sama saya yang pendeta yang usulan nantinya yang langkahnya lebih jauh karena muda. Tadi seperti Pak Kanu tadi cerita, ya Pak Ar orang Joko Bawang di sini, ya. Saya datang ke sana itu saya di pojok pasar Nimbing itu. Di pojok pasar itu Pak, ini namanya Sukiar Hadi, masih ingat kan? Nah, ini dia itu membuat emperan gitu di pojok pasar itu, rumahnya di situ. Nah, saya kateksasi orang di situ. 15 orang datang, 12 orang, 17 orang. Terus datang. Sekarang masih ada yang masih hidup di Malang, terutama yang masih anggota Jemaat Tulang Bawang, jadi GKJW Tulang Bawang ini Pak Sumarno, Bu Sumarno, yang ikut katekasi di sana juga. Nah, lalu ada yang Bu Kaseman sekarang yuswane 95 tahun mungkin, masih hidup. Ya, Pak. Suaminya sudah meninggal, itu warung dia, itu ikut katekasi situ. Pak Pardi baru saja meninggal, ya beberapa bulan yang lalu itu di Tulang Bawang. Itu teman-temannya Pak Sukiar. Nah, dia bisa punya potensi dan juga bisa menyumbangkan yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh yang lain. Ya. Nah, ini yang gereja warga ini menurut saya ke depan ini yang harus terus dikembangkan, memang yang harus dikembangkan, bahwa gereja itu bukan tergantung pada kipernya atau pada centerpurnya kalau sepak bola, tapi ini total football seperti zaman Belanda ya itu tim Belanda itu. Total football oranye itu ya, pasukan oranye itu semua bergerak. Lalu tugas majelis jemaat, pendeta, saya sebetulnya di tengah pemuda itu hanya lebih sebagai edukator, ya ngajar, memberi motivator, ya koordinator, ngordinir. Saya tidak bisa nyanyi, sampai sekarang suara saya masih fals, sering istri saya ini di Bambang ini selalu, ini mana cuma banter. Ya. Saya cuma nunggu aja mereka latihan kur, saya nunggu di situ, ya kadang ikut, tapi ya sebetulnya saya tidak punya talenta untuk itu. Nah, tapi dengan begitu mereka senang. Saya ada di situ, ada di tengah remaja. Begitu. Nah, ini yang menurut kita, karena kalau pendeta di gereja ini sudah menjadi pendeta sentris, artinya pendeta itu lalu menjadi segalanya, ya ini kehilangan kekuatan banyak sekali. Potensinya gereja justru di warga ini.
Dan bagaimana ini daya gunakan, dikembangkan, dikelola, nah diarahkan sehingga itu menjadi berkat. Dan ini ada di sini potensi. Ini kalau kita, padahal saya tadi kepikiran ya, aku sebenarnya kalau ditanya itu sebenarnya kalau kita lihat teman-teman misalnya dari denominasi gereja lain, apa sih ciri gerejamu gitu. Kalau kita ketemu orang tanpa nama itu kira-kira, wah ini pasti anak GKJW Tulang Bawang nih ya. Ternyata ketemu jawabannya di Prabakasi tadi ya, potensi warga dan gereja gerakan warga itu ternyata maksudnya seperti itu. Jadi boleh nggak sih kalau kita bilang, jadi kalau kita tanya identitasnya GKJW Tulang Bawang itu ada di gerakan warganya itu ya. Kang Nyawiji. Oh itu maksudnya patung gilar Kang Nyawiji gitu ya. Jadi tidak tergantung pendetanya, tidak tergantung majelisnya, tetapi warganya. Itu toh ya. 50 tahun nih ya langsung dapat wejangan yaitu bekal ulang tahun ke-50 itu ya. saya. Komunikasi dan juga gerakan warga. Nah, ini menarik. Jadi ini jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang. Nah, kalau boleh spill rahasianya ke kita nih ya Pak ya sekarang tuh. Kalau dipikirkan gereja gerakan warga, itu kuncinya tuh sebenarnya ada di mana toh? Bagaimana kita bisa membuat gereja gerakan warga itu? Apakah dari pelayanan di tiap komisi yang berbeda atau bagaimana Bapak dengan Pak Arjo itu membangun komunikasi sehingga bisa satu visi misi? Kita mau GKJW ini kan gerakan warga, bagaimana membangunnya itu loh Pak? Iya. Jadi tentang arti pengertiannya kita sudah jelas ya. Jadi bahwa yang ada di tengah masyarakat ini ya warga. Nah, Majelis Jemaat itu sebagai pusat daya gerak itu tadi. Pusat daya gerak, pusat apa ini edukator tadi yang melayani kateksasi, BKA dan lain-lain, juga di sini menjadi pengarah dari setiap warga ini, tapi yang melakukan sebetulnya pelayanan, persekutuan, kesaksian itu ya warga di sini. Nah sekarang bagaimana kita justru bisa ini dari majelis jemaat, ada pendeta ke majelis jemaat ya, ini tadi komunikasi ini sangat penting sekali itu tadi ya, kita ini mengungkapkan pandangan-pandangan kita ini, terus itu bisa menjadi visi bersama, lalu itu yang kita teruskan ke warga. Nah sehingga warga ini juga merasakan spirit ya, merasakan roh itu tadi, merasakan semangat itu tadi, itu sehingga mereka juga terus bergerak di tempatnya masing-masing, sehingga tidak lagi wah pokoknya Pak Pendito ngendi gopo ya aku derek, bukan seperti itu. Warga punya kreasinya sendiri, punya ini ya sendiri. Tapi kan komunikasi saat itu sulit ya. Iya, nyambung ini Mas. Saat itu kan belum ada HP, belum ada tuh internet, belum ada email. Bagaimana saat itu Pak Bambang dan juga Pak Danu? Bagaimana sih pola komunikasi saat itu ya? Khususnya dalam tadi kaitannya ketika akan membangun sebuah gerakan warga seperti itu. Apakah ada diskusi setiap malam di tempat tertentu ataukah ada istilahnya jagongan ya Pak, jagongan ngopi atau bagaimana? Monggo Pak diceritakan. Ya kalau artinya sebelum Pak Danu ini tadinya kalau kita pada waktu itu ya harus ketemu memang itu, tapi wong jagoan itu seneng loh, nggak kroso itu. Jadi rapat kata jam 12 loh kita. Jadi jagongan orang ya gitu zamannya, makanya banyak ya sekarang omong agak jauh ya, banyak pakar. Sekarang itu zamannya zaman komunikasi. Tapi kok justru komunikasi lemah antara orang tua dan anak, anak dengan saudaranya. Karena sudah terpaku dengan HP-nya masing-masing. Tidak bisa lihat kiri, tidak bisa lihat depan, tidak bisa lihat kanan. Waktunya tersita ke sini. Nah, sebelumnya tidak ada kan. Nah terus ngomong-ngomong. Anakku ngomong-ngomongan kata dulurku, kata bapakku. Biasa, enak begitu. Saya juga pacaran
sudah tunangan, sudah istri jadi istri. Itu saya ke Inggris nggak ada ini, sekarang kan enak pakai video call, bisa dulu udah ada yang pakai surat. Nah, pakai surat memang zamannya itu, tapi bagaimana kita bisa menggunakan zaman itu dengan keadaan saat itu, dengan semua fasilitas yang ada saat itu semaksimal mungkin. Jadi tatap muka ya Pak, tetap wajib tatap muka ya ingat tuh ya. Ya cuma hadir dengan pemuda misalnya kami cuma nunggu di situ aja karena kami lah bisa segala macam. Betul betul. Kalau Pak Danu kalau semua mau habis bersidang, mau merapatkan tentang keputusan sidang ataupun apapun, bertemu muka nggih Pak berarti nggih? Ya. Nah, terus warga kalau ada masalah itu bertamu. Ya kalau bertamu itu enggak 1 jam 2 jam, ya sampai lama cerita. Soalnya kan enggak ada kegiatan lain. Dulu kan ada KRW, KRW. majelis, terus ada KRW. KRW-nya itu yang Ya rembuk warga di situ. Kateksasi itu juga itu. Kalau saya di pasar Belimbing itu nggak bisa dibatasi, kateksasi cuma 1 jam, nggak bisa. Yo wis setelah selesai ya jagongan kita terus lanjut. curhat lah. Betul. Iya sih, kalau kita ingat dulu katekisasi di Eyang Doso. Ya. Jadi setelah katekisasi kami itu dulu ya dikasih mie Pak. Jadi lanjut. Kadang yang ditunggu mie-nya Pak, bukan firman Tuhan. Tapi ternyata itu justru di situ ya, memang Iya. tidak tergantikan ya Bapak ya, ternyata perjumpaan fisik ya. Baik. Kalau kehidupan jemaat saat itu, hari raya gerejawinya apakah masih sama? Unduh-unduh itu ada ya? Atau ada nggak hari raya yang mungkin kami tidak mengalami di tahun ini begitu? Atau sebenarnya sama? Atau suasananya bagaimana waktu itu yang jadi khas berbagi sebenarnya? cerita Pak kepada kami. Mungkin boleh ya Pak Danu, bagaimana Pak? Pada zaman itu, pada saat tahun 75 dan sampai 78 deh Pak Danu, seperti apa sih suasana atau ketika ibadah unduh-unduh, ketika mungkin perayaan Paskah, ketika mungkin Natal ataupun Patuen ataupun yang lainnya, bisa diceritakan kepada kami untuk jadi inspirasi dan semangat buat kami. Kalau waktu itu masih semangat-semangatnya, kan memiliki jemaat yang baru, jadi masih ya semangatnya untuk berjuang lah. Jadi semua ya baik tenaga maupun materi, semua itu gerakan dalam hatinya masing-masing. Penasaran kalau sekarang kan mau Tapi kalau sekarang sepertinya diaspora ya. Gimana itu Pak? Gimana? Kalau minggu-minggu biasa bisa diperhatikan, apalagi setelah ibadah gereja YouTube ini. Oh iya. Yang hadir hanya berapa persen. Sama mungkin di mana-mana. Jadi Jumlah kehadirannya ya. hanya pada waktu perjamuan kudus, Natal itu yang banyak. Jadi Pak Danu Apa di sini ya, ya. gitu. Ya, karena memang sedikit cerita lagi Pak Bambang dan Pak Danu, bahwa memang semenjak pandemi dan semenjak ibadah streaming itu kemudian diperbolehkan gitu nggih, dianggap sebagai sebuah alternatif ibadah, ya memang ada penurunan jumlah kehadiran lah nggih. Ada beberapa warga yang memilih untuk beribadah secara online, alih-alih datang ke gereja. Mungkin sudah dirasakan. Sekarang masih ada. Masih ada. Oh, Kalau ditunjukkan mulai 22 dah. Ditiadakan. Dilarang, ditiadakan nantinya itu. di sini untuk memenuhi kebutuhan bagi warga desa yang belum bisa hadir ke gereja karena keterbatasan fisik, Pak. Itu ada sendiri. Jadi ada majelis yang mengadakan ibadah di rumah-rumah, ibadah keliling.
Ya. Ya, oke. Tapi waktu itu kalau mau hari raya itu Kamal, senang sekali kita. Ini kita dengan pemuda, dengan remaja, dengan anak di sini. Kurang 4 bulan, 3 bulan sudah kita berbicara, sudah ngomong-ngomong apa yang akan kita tampilkan. Ya. Itu sudah. Jadi Nah, kalau sehingga- Natal ya, kita ada persiapan apa nih buat September? itu. Jadi misalnya Paskah tadi, itu jangan dikira itu persiapannya itu Paskah yang drama kolosal, jangan dikira itu cuma 1 minggu, 2 minggu, 4 bulan sebelumnya itu sudah anak-anak dilatih bagiannya anak-anak apa, remaja bagian operet apa latihan sendiri, lalu pemuda yang ini yang dramawan yang tokoh-tokoh pokok apa. Nah lalu itu terus latihan bersama jadikan satu. Nanti kembali ke ini, apalagi ketika waktu itu uangnya belum cukup, ya misalnya mereka itu jual itu kan perlu waktu. Mereka nggak setiap hari bisa kosong, 1 minggu sekali misalnya hari Minggu mereka menjual makanan dapat. Jadi makanya walaupun hari rayanya itu 1 kali misalnya Paskah itu, tetapi persiapannya 3-4 bulanan. Itu sudah kegiatan yang penuh. Itu apa nggak banyak kegiatan gitu Pak waktu itu? Kalau kita lihat yang zaman sekarang tuh ya Pak ya, misalnya kita mau ntar lagi setelah undo-undo, nanti ada kegiatan apa lagi? Ke sekolah, kegiatan apalah apa. Kalau saat itu berarti bisa ya Pak ya untuk walaupun maksudnya padat gitu kegiatan gerejanya, tapi persiapan tetap jauh-jauh. Jauh-jauh Hasil itu sebelumnya. dengan banyak kegiatan itu bisa ya Pak ya? Natal, iya. Itu kan pemuda remaja. Nanti misalnya itu perjamuan kudus, ya majelisnya yang sangat sibuk. Iya. Nah, Advent, zaman kudus sebelum Natal, nah, pemudanya nanti ngisi untuk Natalnya. Apalagi Natal di kelompok-kelompok ini misalnya. Nah, itu mereka sudah siap itu entah pantomim, entah drama, entah role play, ya. Nah, kami jadi pendeta sering juga pakai role play. Jadi apa? Role play itu apa? Melakukan peran ya. Role play. Jadi mereka misalnya saya ambil kisah dari mana atau kisah Alkitab dari mana, mereka memperagakan sehingga pendeta khotbahnya Kak lama-lama teman isinya opo. Iya. Itu andalan banget ya Pak ya? Ini misalnya kalau Natal di kelompok besok pernah ini saya sudah lepas dari tulang bawang lama, saya sudah di Pariwiyoto. Mbak Denis, tahu Mbak Denis? Ya, Bu Denis. Itu tiba-tiba minta saya role play Pak Bambang nanti Natal di kelompok saya yang sudah buat anunya Pak Bambang, apa itu skenario, sudah membuat dramanya. Ini Pak Bambang tinggal khotbah. ya dulu ya gitu. Jadi Persiapan saya Iya Mbak, dinamis sekali ya Mbak Didi ya. Jadi dari awal berdirinya gereja, kemudian masa buang gereja, gitu ya. Saya jadi tertarik untuk bertanya ini ya Pak Danu dan Mbak Buba. Dengan semua tantangannya, dengan semua suka dukanya, hal apa sih yang membuat Pak Bambang dan Pak Danu merasakan masih terikat dengan tulang bawang sampai saat ini? Apa mungkin ada kenangan yang tidak bisa dilupakan, atau mungkin ada sesuatu hal keunikan tulang bawang yang masih membekas di hati dan pikiran Pak Bambang ataupun Pak Danu? Pak Danu. Ya waktu itu anak-anak saya beri bibit apa gitu, terus tanam. Nah nanti hasilnya bisa untuk persembahan itu. Nanam kan masih banyak tanah kosong. Ya. Ada yang bisa digunakan ya Pak? Iya. berapa bulan sebelumnya ya? Menarik ya, artinya sudah tidak hanya mempersembahkan langsung tapi juga turut merayap persembahan. Iya. Itu nanam apa salah satunya saat itu? Apa gondes atau apa Gondes. itu? Yang lagu Manisa ya. Terus apa lagi tuh? Pokoknya yang bisa untuk persembahan.
mereka antusias gitu Pak untuk Ya, menanam gitu ya. Waduh. Sulit ya. Tapi bisa dicoba ya, Pak? Bisa dicoba. Dari Pak Bambang bagaimana? Oh, banyak sekali apa ini kenangan yang tidak bisa dilupakan di sini. Yaitu tadi karena kebersamaan bersama dengan anak, kebersamaan bersama remaja. Saudara boleh tanya anak Prabakasi apa yang diingat. Itu mereka akan enggak ada habisnya itu menceritakan misalnya. Nah, juga kebersamaan bersama pemuda, tentu saja juga dengan warga jemaat secara umum. Banyak hal memang. Ya, oleh karena itu kami ringkas itu tadi dalam pembukaan perkenalan. Jadi tulang bawang ini bagi saya ini seperti ibu. Ibu saya yang mulai melatih berjalan, melatih tertatih-tatih melayani, dan juga melatih bagaimana berada di tengah-tengah jemaat, berkomunikasi dengan mereka, mengkoordinir mereka, mengarahkan mereka. Jadi seperti ibu yang ikut membentuk ya diri saya, pribadi saya, sebagai hamba Tuhan ya. Jadinya seperti ini ya, tentu masih dengan segala kekurangannya. Tapi tulang bawang ini yang memang itu telah menorehkan itu, yang menjadi seperti ibu bagi saya. Di tengah itu yang lebih lagi saya tidak pernah bisa melupakan tulang bawang adalah jemaat baru saya di tengahnya ini mendapat seolah-olah diterjang oleh badai saat itu. Yaitu tadi hubungan dengan MA itu tadi. Ya, itu. Nah, untung di tengah badai Tuhan Yesus selalu ada dengan cinta kasihnya. Aku di sini, nah, ini aku. Nah, sehingga itu dengan kasih dari Tuhan itu bisa diselesaikan. Dari situ saya belajar banyak. Tapi saya juga orang muda yang kadang itu karena semangatnya yang begitu berkobar-kobar, lalu sering menjadi emosional juga. Sering ya anak muda di mana-mana gampang kehilangan kontrol. Tapi justru kontrolnya Tuhan Yesus tadi. Nah, disitulah saya dididik untuk lebih dewasa, lebih matang, lebih bijaksana. Nah, ini sehingga tidak hanya berpikir secara kritis yang cuma kritis itu nggoleki salahe wong saja enggak. Tapi juga kreatif, juga konstruktif, membangun. Ini temanya. Iya. Gimana kemarin itu Temanya kritis, cocok dengan iya. sekarang, baru sekarang. Kritis Tapi tulang bawang konstruktif, ya. sudah melakukan di sini sudah sejak dulu. Iya, Ya ini sehingga memang ya nggak bisa ini dilupakan karena ini sudah menyatu dengan ini pribadi. Oke, jadi memang saat itu kalau dirasakan beratnya tantangan jemaat saat itu datang dari sebenarnya perpecahan gitu ya tadi ya Pak ya. Yang ditakutkan, Yang ditakutkan. belum terjadi, Nah, tidak terjadi. Gitu. Ternyata atas penyelenggaraan Tuhan sendiri, warga yang dari gereja gerakan warga tadi, akhirnya kita boleh kembali menjadi tulang bawang yang utuh gitu ya. Jadi kalau tanyain, boleh nggak itu menjadi tantangan yang paling berat nggak Pak? Iya. Iya itu ya jadinya ya. Tantangannya berat menurut saya karena itu pada awal ketika jemaat baru tumbuh, seperti pohon yang baru tumbuh diumbang-ambingkan kan berat itu. Belum punya pengalaman Pak. Iya sih, awal ya gerejanya awal banget, tapi sudah disuruh milih gitu ya. Iya sih, wah beneran. Kalau gitu kita langsung ke saat ini ya, Iya. ke sesi yang keempat nih. Boleh? Oh iya. 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 Sejauh pengalaman Pak Bambang dan Pak Danung ya dalam pelayanan di tulang bawang ngoten nggih. Potensi apa yang dimiliki oleh warga gereja ataupun gereja GKJ tulang bawang yang harus terus-menerus diasah sehingga nanti menjadi aset berharga ke depannya ngoten nggih. Dalam pandangannya Pak Danu dan juga Pak Bambang Ruseno. Ya, Pak Danu dulu mungkin.
Mari Pak Dan. apa ya, potensi warga yang saat ini ya berarti ya. Iya. Menurut Bapak Danu itu kalau lihat tulang bawang sekarang gitu ya, tulang bawang sekarang itu sebenarnya bisa loh potensinya tuh ini gitu yang dikembangkan lebih kuat lagi gitu. Menurut Bapak tuh apa? Ini Mas sudah banyak ya warganya ya, umatnya itu sudah banyak. Iya. Apakah nggak perlu pemekaran lagi gitu loh? Iya, Buat iya, majelis ya. betul ya. Pemekaran ya. Pemekaran, soalnya terlalu banyak di sini. Jadi Pak Danu melihat bahwa jumlah warga yang tanya ini tercatat 1.813 jiwa di Gelang Bawah, dan Pak Danu melihat ini sudah saatnya Jadi cepat mandiri. dikembangkan ya. Berapa kakak? Kakak ini sekitar 715 Pak. Kan sudah mekar ke Tunjung Sekar. Ya. Betul. Ya. Beranak satu. Tahun depan sudah 30 tahun. Iya. Di sini masih banyak lagi. Iya. Tetap banyak ya. Bawa doanya karena sekarang sedang dibangun rumah doa Mangyawan Pak. Di bisa jadi harapan Pak Danu ini akan Segera. di tahun-tahun mendatang ya Bapak Ibu. Kita doakan sama-sama ya. Saya bisa. Iya. Tadi Pak Bambang. Iya, bagi saya potensi gereja geraan warga, di gereja warga tadi masih ada di Tulang Bawang. Dan menurut saya itu tadi saya sudah katakan jangan itu malah ditimbuskan atau ditenggelamkan, tapi itu terus Tumbuhkan ya. itu yang pertama. Yang kedua adalah sikap kritis, kreatif dan konstruktif tadi itu juga terus dikembangkan. Jadi kritis itu bukan hanya berarti waton Suloyo ya asal berbeda, bukan juga kritis itu nyinyir. Nah, apa-apa dikomentari yang ya tidak. Kritis itu berpikir berdasarkan data yang akurat, berpikir secara utuh, secara logis dan rasional. Ya. Lalu kreatif ya dari jangan hanya berpikir apa in the box, tapi out of the box, keluar ya. Yang tidak ada bisa itu diadakan, dan itu bisa hanya kalau jemaat itu terbuka. Nah, kalau majelis jemaat itu juga terbuka pada hal-hal yang baru. Tapi kalau patok bangkrong ya seperti banyak jemaat-jemaat yang di desa misalnya wis pokoknya mbiyen mbah-mbah kaya ngene saiki ya tetep kaya ngene ya sulit itu. Iya, iya, betul. Justru ini kritis, kreatif dan konstruktif yang membangun ya pokoknya membangun ini dikembangkan terus. Itu yang kedua. Yang ketiga juga kesegaran. Jadi dulu itu saya merasakan ada kesegaran, Pak Danu istilahnya semangat itu tadi ya, semangat pokoknya di mana-mana semangat. Itu ada kesegaran, ada keterbukaan ini untuk menerima hal-hal baru. Nah, karena zamannya itu selalu berubah. Kalau kita itu terus mandek patok bangkrong yang berhenti akan ketinggalan. Ya akan mati dalam kegelapan lagi kalau istilahnya secara teologis. Hanya mereka yang terus bergerak ya, yang terus mampu menjawab tantangan zaman, menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, itu yang bisa terus ke depan. Itu yang ketiga. Yang keempat, nah ini saya tidak tahu sekarang ini. Tapi dulu kuat sekali rasa handarbeni, sense of belonging, nah, rasa mempunyai, memiliki. Iki gerejaku. Nah, kelihatan sekali, pemuda Tulang Bawang nah, itu tadi. Karena ada rasa handarbeni, memiliki ini. Nah, ini juga jangan sampai punah sehingga lalu memunculkan generasi gereja halan-halan, tahu? Gereja jalan-jalan. Ya, ya. Gitu ya dari satu Sekarang gereja. sedang musim ini seperti katakan Pak Dani tadi, jadi gereja halan-halan, jadi tidak ada rasa handarbeni karena ini perlu juga diteruskan. Nah,
Yang juga yang terakhir ini remaja dan pemudanya itu begitu dinamis, aktif dan terlibat dan begitu terlibat dalam pelayanan. Nah, mungkin kalau sekarang itu masih ada sedikit, itu sudah baik. Itu yang terus spirit itu dikembangkan, terus ditularkan, dilipat gandakan. Itu saja dari saya ya ini. Waduh, sudah ada 5, jangan lagi. Tapi itu PR banget ya. Ya, ya. ternyata ya. Kado sekaligus PR. Terima kasih sekali Pak Danu dan Pak Bambang. Jadi khususnya juga sekarang kan 50 tahun ya. 50 Betul, tahun 50 kalau tahun kita. banyak dibilang kan usia emas gitu ya. Ada sesuatu yang berbeda dan spesial di ulang tahun yang seperti itu. Kami juga mewakili warga GKJ Tulang Bawang gitu ya. Meminta istilahnya pesan dari Pak Danu dan juga Pak Bambang. Kami harus seperti apa? Ataukah pesan-pesan bagi kami khususnya dalam merayakan 50 tahun gereja kami seperti itu. Pak Danu dulu. Bertumbuh, ya bisa bertumbuh ke atas, ke bawah. Tadi kan akarnya kuat sudah ya, sudah 50 tahun akar kuat. Kalau akar kuat, tumbuh atas ke samping, Juga ya, kuat. horizontal, vertikal, horizontal. Nah, sekarang tunggu buahnya, Wah, ya ya. bisa dilihat imannya bagaimana, gak gampang katut sana kemari, walaupun istilahnya diaspora, ikut gereja sana, ikut gereja sana, nah, tapi tetap iki gerejaku. Handar Beni. Anda ini tadi ya. Tunggu buahnya Bapak Ibu dan khususnya generasi muda ya. Ya. Kita sudah menanak 50 tahun, akarnya sudah kuat, tinggal buahnya kita petik. Seperti ya Pak ya. Jadi yang sepuh-sepuh ini ingin lihat buahnya bagaimana. Iya, iya. Baik. Dan yang melihat itu bukan kita sendiri, yang dari luar punya. Ngono, tulang bawangku. Ya. Tuh, Pak. Terima kasih atas pesannya untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara semua Ini ya. berat ya, kita ya nggak berat sih. Ini sukacita juga ya. Kita lihat, wah kita udah mengakan. Sekarang waktunya memang kita berbuah. Kita nikmatin buah itu bisa dinikmatin oleh semua orang. Tidak apa-apa, betul. walaupun gereja jalan-jalan, it's okay. Ya. Tapi juga akan kembali lagi ke rumah gitu ya. Dari Jadi jangan sampai hanya perjamuan kudus, Natal yang penuh. Nah, ini pesan yang bagus ya ini Pak Dono. Jangan hanya pada saat Natal, saat ibadah-ibadah khusus ya. Khususnya yang belum tadi di gereja. Oh iya. Karena tiap ibadah selalu punya makna ya Pak. Oke, dari Pak Bambang nih kayaknya spesial nih pesannya dalam bentuk yang udah disiapkan. Saya Hasil hanya membaca puisi. silakan. Pesan untuk Gereja Kristen Jawi Wetan Tulang Bawang. Nah, ini. Gereja Kristen Jawi Wetan Tulang Bawang, bagaimana aku dapat melupakanmu? Walau waktu kita bersama begitu singkat, peristiwa demi peristiwa melintas silih berganti, namun semua telah demikian dalam, menorehkan pesan dan kesan, membentuk kehidupan. Engkau bagaikan ibu yang menuntunku ketika aku baru tertatih berjalan, mendekapku erat ketika badai menerjang, melepaskan kembali berloncatan ketika situasi telah tenang. GKJW Tulang Bawang, bagaimanakah aku dapat melupakanmu ketika ku mengumpulkan anak-anakmu, ku ambil dari sarangnya satu persatu,
Kusuapi butir demi butir nasi surgawi, kuminumi teguk demi teguk air hidup abadi, sambil kudendang kang tembang-tembang harapan, kubisikkan seloka tentang tujuan hidup, bukan untuk kesuksesan diri, tetapi berbagai untuk berarti. Waktu telah merentang panjang, tugas dan panggilan menjauhkan kita. Kini tiba-tiba kita bersama lagi setelah 50 tahun menjelajah kehidupan. Terbana aku takjub memandang tak henti. Betapa pohon belia yang dahulu terombang ambing badai itu kini telah tumbuh kokoh berdiri, menjadi tempat banyak burung-burung bernaung. Betapa burung-burung kecilmu yang dahulu lugu itu, kini telah tumbuh perkasa bak Raja Wali, siap melayari samudera pelayanan tak bertepi, menabur cinta, menebar berkat ilahi. Dirgahayu, selamat hari ulang tahun GKJW Tulang Bawang, kasih setia Tuhan menyertamu. Terima kasih. Terima kasih atas puisinya Pak Bambang. Sungguh izin nanti kami bacakan kembali nggih. Saat kita ada HUT ya Mbak, ini ya sepertinya perlu dibacakan kembali gitu. Baik, rasanya kalau mengingat kembali kemudian pesan-pesan dari beliau ini tidak cukup dengan hanya podcast 1,5 jam atau 1 jam ya Mbak Din, akan ada banyak lagi yang bisa diminta dari beliau-beliau ini. Tapi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Danu dan juga Pak Bambang Kuseno atas waktunya ya, di tengah mungkin aktivitas dan kesibukan ataupun di tengah hari Minggu harusnya bisa beristirahat gitu ya atau berwisata, menyempatkan hadir di sini berbagi dengan kami untuk juga berbagi dengan setiap warga Tulang Bawang ya yang nanti akan menonton podcast ini. Ya, terima kasih sekali. Ya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih karena podcast yang nyaman ini gitu ya didukung juga dengan furniture yang didapat dari Siantano Modern Furniture, yang mungkin nanti informasi lebih lanjut tentang Siantano Modern Furniture bisa dilihat di halaman podcast ini seperti itu. Kami juga mengingatkan gitu ya untuk setiap warga GKJ Tulang Bawang, Bapak Ibu dan saudara sekalian, khususnya yang generasi muda untuk menonton podcast ini. Wajib banget ya, ya, supaya tahu awal mulanya kita tuh gimana. Betul, seperti itu. Dari tahu sejarahnya, tahu perjuangannya di awal sehingga nanti kalian ikut Handar Beni mencintai gereja ini. Bisa disaksikan di channel YouTube GKJ Tulang Bawang dan juga di medsosnya di Instagram GKJ Tulang Bawang. Jadi kami pamit undur diri dulu. Terima kasih Pak Bambang dan Pak kesetiaannya. Sampai jumpa di podcast-podcast lainnya, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Maka kita semuanya salam Patung Hilang.